Bapak-bapak itu nggak tahan lihat muka istri. Coba tanya bapak-bapak yang duduk di pinggir-pinggir ya Pak. Ketawa bapak. Pantesan suami saya setiap subuh habis sholat subuh dia lebih senang lihat motornya dibanding muka istrinya. Maka dulu juga saya salah setelah tahu ilmu ini. Setiap ngomong sama suami saya liatin matanya. Dia lihat tembok, atau dia lihat TV, atau dia lihat gadgetnya lagi. Kenapa? Karena saya terus-terusan lihat. Apalagi ngomong soal duit. Abi tahu nggak? Sekarang mahal-mahal. Oh, mata kita mendelik-delik lebih dari 5 detik itu suami langsung lihat HP lagi. Bukan nggak suka lihat wajah, memang matanya tidak kuat, putih-putih matanya sempit. Maka kalau mau ibu mesra, romantis sama suami, caranya adalah kayak gini nih. Ya nih. Lihat suami jangan sampai lebih 5 detik. Sudah 5 detik tunduk. Supaya suami lihat wajah istrinya. Ini suami istri loh nih. Lagi ya. Jadi kalau ngomong sama suami, sambil ngomong hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Saya mulai tuh ikut-ikutan kayak gitu. Ayah, aku mau ngomong dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, terus tunduk. Jadi gini ayah. Dan saya tahu suami saya lihat saya. Inilah yang disebut romantis. Kita bikin gampang kan? Tapi ibu kalau mau pakai cara ini, ibu harus pastikan dalam keadaan cantik. Jangan keadaan rambut aut-autan, baju sobek-sobek, di leher ada koyo. Astagfirullah. Pas ibu tunduk begini, suami malah astagfirullahaladzim. Sudah tua ternyata istri saya, ya gitu. Ya, saya kalau udah rasa-rasa cantik gitu gayanya. Ayah, atau kalau di luar ya sambil makan, ayah tahu nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gini ya. Kalau lagi makan sok-sokan ambil itu tuh ya nasi. Jadi gini ayah. Dan saya tahu dia pasti lihat saya. Ya Allah. Gampang sekali bikin romantis asal tahu ilmunya. Ya, ini kayak gini. Ya, ulang lagi Bu, lihat ya. Maaf yang sebelah kiri nggak kelihatan ya. Tuh, lihat tuh. Nggak sampai 5 detik tuh langsung tunduk. Cantik Bu kayak gitu ya. Kayak gitu ya sayang ya. Please. Dan juga nggak usah maksa suami. Dulu saya begitu, suami saya pagi-pagi kan namanya laki-laki otak benda. Era gadget, bukan koran lagi tuh jadi masalah. HP. Terus saya sudah siap untuk pergi keluar rumah, minta izin sama suami. Perempuan masih juga selain minta izin, ayah, aku udah cantik belum? Suami saya sambil pegang HP, iya cantik. Dalam hati saya bohong banget ya, dia nggak lihat, dia bilang cantik. Yang bener ayah, lihat dulu cantik apa enggak. Tambah marah dia, iya cantik Bu Isa. Akhirnya berangkat kerja dalam keadaan jengkel kan. Sekarang setelah tahu ilmu ini nggak kayak gitu. Kalau saya sudah merasa cantik, mending foto selfie kirim ke HP-nya. Assalamualaikum, saya udah cantik belum? Dan suami saya lebih senang lihat muka saya di HP daripada lihat langsung. Buktinya apa? Itu foto saya dia zoom. Ya Allah. Dari jauh saya lihat, ya Allah di zoom. Makanya ibu kalau mau nanya-nanya begitu foto. Karena laki-laki lebih senang lihat benda. Bukan karena dia nggak peduli sama kita. Ini secara anatomi begini. Dan ini ciptaan Allah. Dan ibu juga jangan merasa itu laki-laki kalau udah di rumah depan HP aja terus, depan laptop aja terus, depan TV. Iya Bu, karena lebih senang lihat benda. Tetapi jika istri sedang tidak lihat suami, suami akan suka curi-curi pandang.
lihat istrinya. Gitu. Istri lagi nyuci piring dia liatin. Pas istrinya lihat dia langsung begini lagi. Istri lagi nyapu dia liatin. Istrinya lihat. Sejak tahu itu makanya saya setiap nyuci piring cantik banget. Nyetrika juga harus. Suami juga senang kalau lihat seorang ibu muda nih, ya, dampingi anaknya belajar yang masih SD dengan kelembutan. Tuh laki-laki suka senang liatin. Sayang, Pancasila nak, satu bunda, bagus, ketuhanan yang Maha Esa. Itu laki-laki langsung nggak salah pilih. Dia lihat. Asal kalau ibu lihat dia begini lagi. Tapi paling marah kalau pas dia lihat istrinya ngajarin anaknya dengan cara Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya Allah ya Tuhan, kau tidak hafal-hafal. Itu suami langsung astagfirullahaladzim, salah dapat istri saya. Itu laki-laki, Bu. Jadi ibu nggak usah iri kalau bapak-bapak di rumah lihat HP, lihat gadget, karena eranya benda itu. Zaman kita dulu, kakek-kakek kita, atau jangankan itu, ayah saya berantem ibu saya gara-gara dia baca koran terus, ya kan? Ingat nggak berita-berita ibu? Koran. Karena laki-laki tidak kuat tatap mata, jadi bukan hal yang dia kecanduan dan sebagainya. Ya. Terus apalagi perempuan, karena otak tengahnya tebal. Sebentar ya, ini jam berapa ya? Ya, Bu Mira bagaimana? Masih pagi ya? Masih 3 jam lagi? Allahu Akbar. 5 menit lagi katanya ya. Ya baik. Perempuan karena otak tengahnya tebal, Bu, otak tengahnya tebal, maka perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Ini pun saya sering sosialisasi. Ibu sering dengar di media sosial, sengaja saya ulang-ulang. Ya, ibu sering kayak gini, Bu, gendong anak, masak, suapin anak ke satu, kakinya ngepel, pantatnya tutup kulkas, ya Allah. Ibu bawa mobil, suapin anak, dengar murotal, ya, lihat telepon, bisa lihat tuh, ya, kemudian pasang alis, masih bisa kan? Karena otak tengah perempuan tebal. Ini yang disebut otak tengah ini, corpus callosum. Laki-laki tipis. Karena tipis, maka laki-laki bila mengerjakan pekerjaan yang ada di depannya di atas 10 menit, dia konsentrasi dan pendengaran menurun. Ini yang sering bapak-bapak ini kalau dipanggil sama istrinya 1 kali 2 kali nggak dengar. Pernah gitu, Bu? Abi nggak nengok dia. Perempuan pada saat manggil suaminya 1 kali nggak nengok, suaranya naik setengah oktav. Abi nggak nengok juga, yang ketiga 7 oktav. Abi, muka mata udah mau keluar. Laki-laki noleh. Banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil melotot? Saya bilang itu panggilan keempat, Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama, cuman bapak nggak dengar. Paham ya, Bu? Begitu juga anak laki. Anak laki-laki yang memang senang benda, era sekarang gadget, dia pegang gadget. Ibu panggil 1 2 kali nggak jawab, ibu teriak, ya. Bahkan ada ibu yang nggak teriak, langsung rebut gadgetnya. Buat anak laki-laki yang sedang asik main gadget, tiba-tiba ibu rebut, dia akan marah sekali. Karena memang dia nggak dengar kalau ibu manggil. Kita bilang apa? Bunda panggil-panggil kamu nggak jawab. Kata anak laki, kapan manggilnya, Bu? Karena memang nggak dengar. Sedang konsen, dan pada saat konsentrasi pendengarannya menurun. Dan laki-laki waktu diambil gadgetnya, kenapa dia marah? Karena skor lagi tinggi-tingginya, Bu. Udah sedikit lagi mau menang, ibu rebut, nggak jadi menang. Itu dia marah. Ya, yang bahaya apa? Dia akhirnya tidak nyaman main di rumah, mainnya di luar rumah. Yang cilaka apa?
pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Lebih baik kalau anak sekarang mainnya di rumah. Paham ya Bu ya? Jadi ngerti? Ibu mau saya kasih tips kalau manggil suami atau anak laki supaya pas dia nengok ibu masih cantik. Mau Bu? Saya tanya dulu, mahal nih, dibawa dari Jakarta tipsnya nih. Mau? Betul? Waktu kita panggil suami ya atau anak laki dan dia menoleh, ibunya masih cantik, oke? Dengarkan tipsnya. Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Ayah, ayah, halo, ayah. Laki-laki menoleh panggilan ketiga atau keempat, ibu masih cantik. Sanggup? Yang sanggup cuman di depan aja, di belakang nganga ah. Kalau ibu tidak sanggup begitu, maka memanggil suami atau anak laki nggak usah teriak-teriak Bu. Datangi dia, colek. Kadang saking konsentrasinya colekan pertama nggak rasa Bu. Abi nggak rasa. Baru yang kedua abi gitu kan? Iya, paham ya? Iya. Cari pakai cara itu, pakai cara yang mana terserah. Kenapa sih Bu Aisyah? Ini karena otak tengah laki-laki memang lebih tipis, sehingga otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Makanya kalau dia mengerjakan sesuatu di depannya di atas 10 menit, tambah konsentrasi, pendengaran menurun. Perempuan bukan, Allah ciptakan otak tengahnya tebal, otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Itu yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang tidak berhubungan dalam satu waktu. Tahu Ibu? Tapi Bu, ada dampaknya otak kita kayak gini. Apa dampaknya Bu? Sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan Mas, tangannya ke kiri. Siapa pernah begitu? Itu bukan pikun Bu, itu karena ibu perempuan banget ya. 88% perempuan susah baca peta di awal-awal. Utara selatan bingung dia di awal-awal. Ada yang begitu Bu? Berarti ibu perempuan banget ya, benar. Kalau ibu pergi Jogja, ada orang Jogja nggak sini? Dan kalau ibu tanya sama orang Jogja asli, itu nanti arahannya mata angin Bu. Mas, Jalan Dahlia di mana? Apa kata orang Jogja? 100 meter ke utara, 5 meter ke barat daya. Perempuan lebih senang sebelah mananya Indomaret. Nah, itu. Sebelah mananya kantor wali kota, sebelah mananya. Ngerti ya Bu? Ya, maka sekali lagi tidak usah bertengkar soal fitrah yang Allah berikan. Jangan melulu menyalahkan gawe atau gadget. Itu saat ini memang kebutuhan.